16. Komandan, negara bagian San menyatakan perang. Waktunya adalah besok pagi. Petugas sipil melihat teks resmi dan memandang Randy Lu yang ada di kursi komandan dan berkata, "Ya, biarkan berita ini tersebar. Biarkan semua orang memasuki persiapan perang mulai dari sekarang." "Oh ya, suruh Patrick Xiao, Ronnie dan Bobby datang menemuiku." Randy Lu mengangguk, tentara juga penipu. Meskipun negara bagian San menyatakan besok pagi akan perang, tetapi bisa saja mereka sudah berangkat sekarang. Sama seperti mereka menyerang Simon Yu, siapa yang bisa memastikannya? Setelah lebih dari 10 menit, Ronnie mereka bertiga satu persatu datang ke pusat komando. Pada saat ini, Randy Lu sedang berdiri di depan peta dan melihat petanya. "Kalian sudah datang." Randy Lu berbalik dan melihat mereka bertiga, kemudian berkata kepada Bobby, "Jika geng negara bagian San mengirim pasukan, seharusnya melalui salah satu dari 3 jalan ini. Jadi mulai dari sekarang, angkatan udaramu harus mengawasi 3 area ini selama 24 jam." Dia menunjuk ke arah peta negara bagian San dan sedang menganalisanya. Pesawat tempur dan helikopter yang dia beli sudah dipasang dengan sistem radar elektronik canggih dan cukup untuk memantau seluruh area Myanmar. "Baik," Bobby memberikan salam militer dan menjawab dengan semangat. "Kalau begitu apakah pasukan tank dan pasukan kendaraan berlapis baja pergi ke jembatan Andeas dulu?" Patrick Xiao berkata, "Jembatan Andeas berjarak 100 km dari distrik Kokang. Ini adalah satu-satunya cara bagi pasukan negara bagian San untuk memasuki distrik Kokang." Permintaan khusus Randy Lu adalah untuk menempatkan medan perang di luar distrik Kokang. Meskipun distrik Kokang adalah zona khusus di negara bagian San, tapi ini juga merupakan area yang sangat istimewa. Itu adalah wilayah perbatasan antara China dan Myanmar. Tempat ini sudah seperti China, tidak membayar pajak kepada negara bagian San dan pemerintah Myanmar. Mata uang yang digunakan juga yuan. Randy Lu punya satu impian dan itu adalah distrik Kokang bisa berpisah dan mandiri dari Myanmar. Jadi, dia tidak ingin perang sampai ke daerah ini. Randy Lu percaya bahwa dia masih memiliki kesempatan untuk mewujudkan keinginan ini. Pemimpin kota menjual begitu banyak senjata canggih militer dengan harga murah kepadanya, sehingga dia bisa menebak bahwa mereka mendukung Randy Lu untuk melakukan hal-hal di sini. Ini juga alasan mengapa Randy Lu tidak takut kepada Night Widow. Randy Lu mengangguk kemudian menggelengkan kepalanya lagi. "Aku hampir lupa dengan keluarga Lan. Apa yang terjadi dengan mereka 2 hari ini?" Randy Lu melihat ke arah Ronnie. Terhadap negara bagian San, Randy Lu tidak peduli sama sekali. Yang dia khawatirkan adalah ratusan prajurit keluarga Lan. Jika dia belum membasmi ratusan prajurit itu, hatinya merasa tidak tenang. Barusan dapat kabar bahwa jumlah mereka telah meningkat menjadi 500 orang dan mereka mendapatkan sejumlah senjata dan peralatan dari negara bagian San, tetapi tidak tahu jumlahnya berapa banyak, tetapi aku pikir seharusnya untuk melengkapi 500 prajurit itu. Ronnie berkata, "Ya, kita tidak bisa membiarkan mereka membentuk serangan dari depan dan belakang. Kita harus mengambil inisiatif untuk menyerang dan menyelesaikan masalah terlebih dulu," kata Randy Lu. "Ke-500 prajurit yang dilengkapi dengan peralatan ini sangat kuat. Pasukan tank dan pasukan kendaraan berlapis baja terlalu lambat, belum tentu bisa melawan serangan mereka. Cara terbaik adalah serangan dari udara dan serangan darat. Tentu saja, pertama-tama harus mengarahkan mereka ke lokasi yang strategis dulu. Kalau begitu, maksudmu adalah melawan keluarga Lan terlebih dahulu?" Ronnie bertanya. "Keluarga Lan bersembunyi di daerah distrik Kokang. Kita tidak bisa bertarung di dalam kota, atau pasti akan merugikan warga yang tidak bersalah, kecuali bisa memancing mereka keluar. Tetapi ini sangat berbahaya dan harus membuat mereka mengambil inisiatif untuk menyerang. Jika kita mengalahkan negara bagian San terlebih dahulu, maka dalam waktu dekat negara bagian San tidak berani memprovokasi kita, dan kemudian kita kembali dan menyerang keluarga Lan, dan kemudian baru pergi untuk mengambil kontrol negara bagian San." Randy Lu menganalisis. "Apakah melalui serangan udara?" Patrick Xiao bertanya. "Benar, biarkan angkatan udara menyerang negara bagian San terlebih dahulu." Randy Lu menunjuk ke beberapa tempat di peta bertanda merah dan berkata, "Ini adalah gudang senjata mereka, ini adalah gudang makanan mereka, ini adalah kamp militer pertama mereka, ini adalah kamp militer kedua, ini adalah pos komando." "Bobby, malam ini dan masih ada waktu 5 jam, kamu harus menghancurkan tempat ini untukku." "Iya," Bobby memberi hormat dengan tegas.
Ya, pergilah, kalian pergi bersiap sekarang, pasukan angkatan udara harus berangkat dalam 1 jam. Randy Lu mengangguk dan berkata, baik, Bodi langsung keluar setelah memberi hormat. Bagaimana dengan kamu? Patrick Xiao dan Ronnie melihat Randy Lu. Mereka berdua merasa bahwa mereka mungkin akan menjadi penonton dalam pertempuran ini. Kalian, Randy Lu berbalik dan berkata sambil tersenyum, bersiap untuk menyerang keluarga Lan. Dia punya firasat di hatinya bahwa keluarga Lan mungkin akan beraksi hari ini atau malam ini. Setelah selang setengah bulan, negara bagian San akhirnya menyatakan perang terhadap pasukan elit Asuro. Perang ini menarik perhatian semua orang di Myanmar, alasannya adalah mereka menantikan negara bagian San menghancurkan pasukan elit Asuro, bahkan dapat menghancurkan pasukan elit Asuro dalam satu gerakan. Di luar itu, 6 panglima perang lainnya semua mengirim surat dukungan kepada negara bagian San sejak pertama kali negara bagian San menyatakan perang terhadap pasukan elit Asuro. Nike Dao bahkan bersiap untuk memulai kembali perundingan perdamaian yang telah gagal dengan negara bagian San. Ini adalah hal yang ingin dilihat oleh kedua daerah itu. Meskipun semua orang tahu bahwa 1 atau 2 negosiasi perdamaian tidak dapat mengubah perselisihan antara kedua daerah yang telah terjadi sejak lama, tapi setidaknya ini adalah tanda harapan dan sebuah pertanda baik. Negara bagian San juga merespon secara positif. Mereka mengatakan bahwa pasukan elit Asuro akan dihancurkan dalam 10 hari dan distrik Kokang akan melanjutkan perpajakan. Negara bagian San ada 17.000 kekuatan militer, sedangkan distrik Kokang hanya ada kekuatan militer yang tidak sampai 6.000. Tidak ada yang percaya bahwa distrik Kokang bisa bertahan selama 10 hari di bawah pengepungan penuh negara bagian San. Ayah, aku baru saja mendengar bahwa negara bagian San akhirnya menyatakan perang terhadap distrik Kokang. Perangnya akan dimulai besok pagi. Martin berkata kepada Simon Liu. Randy Lu tidak membunuh keluarga Simon Liu. Setelah dia menguasai penuh pasukan Simon Liu, dia melepaskan keluarganya. Tanpa pasukan tentara dan uang, Simon Liu hanya bisa menjalani kehidupan biasa. Negara bagian San sangat kuat, paling bagus jika dapat membunuh si brengsek itu, kata Simon Liu dengan semangat. Setelah pasukan elit Asuro mengambil pasukan militernya, Simon Liu ingin Randy Lu mati. Meskipun Randy Lu tidak membunuh anggota keluarga mereka, kebencian di dalam hatinya tidak berkurang sedikit pun. Tentu saja, Simon Liu masih berharap bisa bangkit kembali dan punya kekuatan militer lagi, sehingga bisa balas dendam dengan Randy Lu. Ayah, bagaimana kalau aku pergi ke ibu kota negara bagian San, setelah mereka menghancurkan pasukan elit Asuro, kemudian pergi mencari Komandan Gordon, lihat apakah dia bisa persahabatan lama dulu dan memberi kita sedikit pasukan lagi. Martin menyarankan dan berkata, baik, berangkat sekarang. Mata Simon Liu bersinar. Dia merasa apa-apa yang dikatakan oleh anaknya sangat masuk akal. Jika Gordon bisa memberinya beberapa prajurit, maka dia punya kepercayaan diri untuk memperkuat pasukannya. 319. Simon Liu dan putranya melihat kendaraan off-road datang tidak jauh dari kamp negara bagian San. Tiba-tiba terdengar suara kencang di udara. Mereka semua penasaran dan menghentikan mobilnya untuk melihatnya. Mereka berdua turun dari mobil dan melihat ke atas. Mereka melihat roket melaju melintasi langit dari arah belakang mereka dan langsung menuju kamp negara bagian San. Ayah, ini. Martin mengangkat tangannya dan menutupi mulutnya. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ini seharusnya roket dari Kokang. Simon Liu juga melototkan matanya. Bukankah Kokang adalah sarang lama pasukan elit Asuro itu? Apakah mereka sekarang sudah memiliki roket dan jumlahnya sebanyak ini? Meskipun Simon Liu tidak terlalu pintar tapi dia tidak bodoh. Roket ini bahkan Nike Dao hanya ada beberapa. Dilihat dari kecepatan roket ini semua melebihi roket Panglima Perang. Ini seharusnya roket yang paling canggih di Myanmar. Jika sebelumnya Randy Lu juga memakai roket untuk membombardirnya, bisakah dia menahannya? Simon Liu menggelengkan kepalanya dengan tanpa daya. Pada saat ini dia baru menyadari apakah Randy Lu ada atau tidak menyerang pasukannya di malam hari. Dia tidak mungkin bisa melawan Randy Lu. Asalnya beberapa roket ini diluncurkan, pasukannya akan menjadi berantakan, maka mereka akan tetap bisa ditaklukkan dengan mudah oleh pasukan elit Asuro itu. Bagaimana bocah itu bisa? Bagaimana dia bisa mempunyai begitu banyak roket? Simon Liu berkata sambil menghela napas. Pada saat ini, dengan meluncurnya roket di udara, banyak helikopter bersenjata terus terbang di atas kepala Simon Liu dan putranya.
1, 2, 3, 20, 30, 40 buah pesawat. Simon Liu dan putranya menghitung semua pesawatnya. Barusan ada 40 helikopter bersenjata lengkap. Ayah, Panglima Perang mana yang punya helikopter bersenjata lengkap ini? Mengapa ada begitu banyak? Marvin bertanya dengan panik. Ketika dulu dia masih generasi ketiga dari Panglima Perang. Panglima Perang ayahnya juga memiliki 3 helikopter bersenjata dan itu semua adalah helikopter tua yang tidak punya kekuatan untuk bertempur. Jika dibandingkan dengan helikopter yang terbang di atas kepala mereka, mereka hanya barang rongsok. Bagaimana mungkin Marvin tidak terkejut? Aku juga tidak tahu. Simon Liu berkata tanpa daya. Dia ingin mengatakan bahwa helikopter ini adalah bukan milik pasukan elit Asuro, tetapi dia tahu perkataan ini hanya bohong sematanya. Hari ini negara bagian San menyatakan perang terhadap pasukan elit Asuro dan selama ini pasukan elit Asuro memang sungguh luar biasa. Selain itu, arah terbang helikopter ini adalah dari arah kokang pasukan elit Asuro. Bergeser sedikit lagi adalah daerah China. Dia tidak percaya bahwa ini adalah helikopter milik China. Ayah, cepat lihat arah sana, apakah itu pesawat tempur legendaris itu? Marvin tiba-tiba melepaskan teleskopnya dan menyerahkannya kepada Simon Liu. Simon Liu langsung mengambil teleskop itu dan melihat ke arah yang ditunjuk oleh putranya. Di kejauhan dia melihat beberapa pesawat tempur sedang menembakkan roket ke arah kam negara bagian San. Setelah selesai menembak, lalu berputar 180 derajat di udara dan terbang kembali ke arah kokang. Kemudian sekelompok pesawat tempur datang kembali. Mereka melakukan hal yang sama di posisi udara yang sama. Simon Liu benar-benar terkejut. Dia sudah memastikan bahwa pesawat tempur ini dan pesawat helikopter tadi, semuanya adalah milik pasukan elit Asuro. Ada kekuatan bersenjata yang begitu mengerikan milik pasukan elit Asuro. Hancur sudah Myanmarku. Simon Liu meletakkan teleskopnya tanpa daya, hatinya merasakan kehancuran. Dengan kekuatan udara ini saja, dia tahu meskipun Nike Dao melawan mereka juga tidak bisa menghancurkan pasukan elit Asuro. Bahkan hal yang paling membuatnya putus asa adalah jika 7 panglima perang bergabung, mereka mungkin bukan lawan bagi pasukan elit Asuro. Pasukan elit Asuro melakukan serangan udara terlebih dulu. Meskipun para tentara dapat bersembunyi di gua, tetapi bagaimana dengan fasilitas darat? Bagaimana dengan gudang senjata? Bagaimana dengan gudang makanan? Yang paling penting adalah dia percaya bahwa dengan pengeboman seperti ini, tidak peduli berapa banyak orangnya, mereka juga akan jadi takut. Apakah ini benar-benar pasukan elit Asuro? Sejak kapan pasukan elit Asuro membeli begitu banyak perlengkapan yang canggih ini? Marvin juga tanpa daya dan berkata, dia juga tidak mau percaya bahwa pesawat tempur ini milik pasukan elit Asuro. Tetapi faktanya ada di depan mata, dia tidak bisa tidak untuk mempercayainya. Ayo pergi, kita harus bergegas ke kam negara bagian San untuk melihatnya. Siapa tahu jika pesawat tempur itu bukan milik pasukan elit Asuro. Simon Liu naik ke mobil duluan dan dia sendiri yang menyetir mobilnya. Hatinya masih memiliki sedikit harapan. Dia ingin melihatnya sendiri. Ia akan tahu hasilnya jika sudah sampai ke kam negara bagian San. Setengah jam kemudian, ayah dan anak itu akhirnya sampai 2 kilometer dari ke kam negara bagian San. Yang mereka lihat adalah kam negara bagian San menjadi lautan api. Di udara masih ada helikopter yang bolak-balik mengudara. Peluru berjatuhan dari udara. Peluru yang padat itu seperti mantra dari dewa kematian yang terus-menerus mengambil kehidupan yang ada di bawah. Simon Liu menginjak remnya dengan lemah. Dia menatap pemandangan yang ada di depannya. Setelah setengah jam, semua helikopter bersenjata kembali ke arah kokang. Dia baru segera sadar. Hancur, hancur, Myanmarku sudah hancur. Simon Liu bergumam, suaranya terdengar lemah. Marvin juga terkejut sampai tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, di kam negara bagian San, selain lautan api, juga terdengar teriakan yang mengerikan. Mayat para prajurit di mana-mana, bagian badan berceceran. Meskipun helikopter sudah pergi lebih dari 20 menit, tetap tidak ada yang berani keluar untuk membereskannya. Kam Panglima Perang yang besar, pada saat ini, sudah berubah menjadi neraka dan hancur total. Komandan Tommy, Komandan Gordon sudah mati. Sekarang harus bagaimana? Dalam ruangan yang masih tergolong utuh, Wakil Jenderal memandang Komandan Tommy dengan dingin. Pada saat ini, apakah itu Wakil Jenderal ataupun Tommy, juga para penjaga, muka mereka sangat menyedihkan dan mereka terluka ringan.
Semua wakil jenderal di kamar memandang Tommy. Gordon sudah mati. Pada saat ini, Tommy memiliki tingkat tertinggi. Semua orang mendengarkan perintahnya. Tommy menyeka noda di wajahnya dengan lemah dan berkata, bereskan kerusakannya dulu dan selamatkan yang terluka. Dia terduduk lemah di kursi dan mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Hatinya sedikit linglung. Beberapa wakil jenderal keluar membereskan kerusakan pertempuran dan belasan wakil jenderal tetap di tempat. Komandan Tommy, apakah pasukan elit Asuro yang menyerang kita? Seorang wakil jenderal bertanya. Tommy melihat wakil komandan itu seperti orang bodoh kemudian dia mengabaikannya. Dia hanya ingin ngisap rokoknya dayam-dayam. Selain pasukan elit Asuro, siapa lagi yang berani menyerang mereka? Keenam panglima perang hanya memiliki konflik dengan Nike Dao. Biasanya mereka hanya melawan Nike Dao saja. Dan pada saat ini, Naipao juga mengharapkan mereka untuk menghancurkan pasukan elit Asuro. Yang paling penting adalah dia tidak percaya bahwa Nike Dao memiliki senjata canggih seperti itu. 320. Keluar, prajurit yang terkorban sebanyak 673 orang, yang terluka 821 orang, gudang makanan, ruang tentara, gudang senjata semuanya telah hancur, banyak makanan dan senjata yang dihancurkan. Selain itu, banyak kamp militer sudah dibom, banyak fasilitas penting juga dihancurkan. Perkiraan awal kerugian adalah 100 miliar. Setelah lebih dari 1 jam, seorang wakil jenderal datang untuk melapor kerusakan kepada Tommy. Meskipun Tommy dan lainnya sudah ada persiapan di hati mereka, tapi ketika mendengar menderita kerugian yang begitu parah, tangan mereka sedikit bergetar. Ini adalah kekuatan senjata canggih. Di bawah tekanan serangan roket dari pasukan elit Asuro, mereka bahkan tidak menembak jatuh satu helikopter pun. Banyak tentara terbunuh oleh senjata helikopter itu. Jika mereka tidak ditekan oleh serangan roket, mereka masih dapat melawan. Setidaknya mereka bisa menembak beberapa helikopter. Tapi kenyataannya adalah pihak lawan sama sekali tidak menderita kerugian tetapi mereka menderita kerugian yang sangat besar. Komandan Tommy, pasukan elit Asuro memiliki persenjataan yang begitu canggih. Bagaimana kita akan melawan mereka? Jika aku tidak salah menebaknya, semua roket itu diluncurkan dari pesawat tempur. Hanya pesawat tempur yang bisa meluncurkan roket seperti itu, kata seorang wakil jenderal. Roket-roket itu pasti diluncurkan oleh pesawat tempur. Jarak kita tidak terlalu jauh dari Kokang. Mereka tidak mungkin meluncurkan rudal dan rudal itu sangat mahal. Mungkin pasukan elit Asuro juga tidak memilikinya. Wakil jenderal yang lain berkata, yang paling penting adalah bagaimana pasukan elit Asuro memiliki peralatan secanggih itu. Di mana mereka mendapatkannya? Wakil jenderal lainnya berkata, 7 panglima perang di Myanmar sangat kaya, tetapi mereka juga tidak mampu untuk membeli pesawat tempur. Bahkan Nike Dao hanya memiliki belasan pesawat tempur kuno yang bekerja sama dengan Tommy. Sebenarnya ke-6 panglima perang paling banyak hanya memiliki beberapa helikopter bersenjata saja. Dan bahkan jika mereka kaya, mereka juga sulit untuk membeli senjata canggih. Karena secara internasional, hanya mengakui Nike Dao dan hanya akan menjual senjata kepada mereka saja, tapi Nike Dao terlalu miskin sehingga tidak akan mampu membelinya. China, Tommy berkata, bukankah China mendukung Nike Dao? Kenapa mereka mendukung pasukan elit Asuro juga? Seorang wakil jenderal berkata dengan terkejut. Tommy menggelengkan kepalanya dan berkata, kita tidak bisa melihat masalah hanya dari permukaannya saja. Negara Myanmar kita sejak dulu negara yang bergantung dengan China, dan berbagai perilaku Nike Dao dalam 2 tahun terakhir ini telah mengindikasikan bahwa mereka condong ke arah Monstandia dan itu pasti sudah membuat marah China. Tidak peduli apakah pasukan elit Asuro itu utusan dari China atau bukan, asalkan pasukan elit Asuro bisa membuat masalah di Myanmar, maka China pasti akan mendukung mereka diam-diam. Ini, wakil jenderal itu terkejut dan tidak tahu harus berkata apa lagi. Wakil jenderal yang lain menganggukkan kepala mereka. Setelah mendengar penjelasan dari Tommy, akhirnya mereka tahu kenapa pasukan elit Asuro bisa memiliki peralatan canggih tersebut. Komandan Tommy, apakah kita akan melakukan pertempuran besok? Jika tidak bertarung, takutnya beberapa prajurit akan mengeluh. Seorang wakil jenderal tiba-tiba berkata, bertempur. Tommy tersenyum dingin dan menatap wakil jenderal. Mereka bahkan memiliki pesawat tempur. Apakah kamu pikir peralatan darat mereka akan jelek?
Jika aku tidak salah tebak, peralatan pertempuran darat mereka dilengkapi tank dan kendaraan lapis baja paling canggih. Adapun kendaraan lapis baja dan tank berjumlah 20-an yang sudah tua dari Naypyidaw kita ini. Menurutmu apakah bisa melawan pasukan elit Asuro? Yang paling penting adalah jika pasukan besar kita menyerbu Kokang, maka kita akan dibunuh oleh helikopter bersenjata mereka di tengah jalan. Wakil Jenderal lain menambahkannya, kalau begitu, apakah akan dibiarkan begitu saja? Wakil Jenderal itu bertanya, jika bisa begini saja, maka itu akan bagus. Tommy menghela napas jika sejak awal tahu pasukan elit Asuro segila ini, maka bagaimanapun caranya, mereka tidak akan melawan pasukan elit Asuro. Menyerah saja, keluarkan penggumunan untuk menyerah, kemudian bantu aku hubungi pasukan elit Asuro. Aku akan pergi menemuinya sendiri, aku pikir mereka tidak akan menolaknya. Tommy berkata, semua wakil jenderal menganggukkan kepalanya. Sekarang ini, hanya ini satu-satunya cara yang bisa dilakukan. Jika pasukan elit Asuro melakukan serangan sekali lagi, mungkinkah mereka akan hancur semua? Negara bagian San sudah rata dibom. Segera setelah mengumumkan akan menyerah, berita ini menyebar ke seluruh Myanmar. Ketika melihat berita dari negara bagian San ini, hampir semua orang membelalakkan matanya dan tidak bisa mempercayainya. Panglima perang yang terbaik dan negara bagian San yang telah berselisih selama puluhan tahun dengan Naypyidaw, tidak menang ataupun kalah, tapi di depan pasukan elit Asuro, dia sama sekali tidak bisa bergerak. Kalau begitu di seluruh Myanmar, siapa lagi yang masih berani melawan pasukan elit Asuro? Siapa yang bisa membunuh pasukan elit Asuro? Dengan informasi yang dipindai oleh radar negara bagian San, kali ini, pasukan elit Asuro total mengirim 40 helikopter bersenjata canggih, model itu setidaknya 2,5 generasi di depan kita. Mereka mengerahkan 20 pesawat tempur, modelnya tidak diketahui, tapi seharusnya itu meriam, roket dan rudal adalah pesawat tempur canggih 3 dalam 3 in 1. Jika kami tidak salah menebaknya, itu seharusnya pesawat tempur yang baru ditarik mundur dari Angkatan Udara China. Ada juga spekulasi dari negara bagian San, pasukan elit Asuro setidaknya memiliki ratusan tank dan kendaraan berlapis baja, modelnya juga lebih baru 2 atau 3 generasi dari kita. Di Istana Presiden Naypyidaw, petugas intelijen sedang melaporkan kepada Presiden dan yang lainnya pertemuan terbaru dari mereka. Setelah mendengar laporan dari pihak intelijen, apakah itu Presiden atau Menteri Besar lainnya, semua wajah mereka sangat tidak enak dilihat. Menurut berita dari negara bagian San, mereka sudah menyerah total. Mereka mengalami kerugian yang sangat besar dari pertempuran ini. Mereka bersiap untuk melakukan negosiasi perdamaian dengan pasukan elit Asuro. Tidak tahu persis situasi di pihak pasukan elit Asuro. Sampai saat ini, mereka belum mengumumkan berita apapun. Mereka bahkan tidak ada tanggapan tentang pengeboman ini. Setelah selesai bicara, petugas intelijen keluar. Yang mendukung di belakang pasukan elit Asuro, pasti itu adalah China, sudah tidak diragukan lagi. Setelah beberapa saat Presiden menghela napas dan berkata, pada saat itu, dia sebenarnya tidak menganjurkan untuk beralih ke Mostandia, tetapi itu adalah keputusan dari Presiden sebelumnya. Setelah dia menjabat, semua orang beralih ke Mostandia dan dia juga tidak dapat mengubah fakta ini. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Sekarang yang paling penting adalah mengetahui tujuan pasukan elit Asuro, apa sebenarnya yang mereka inginkan. Kata Menteri Kabinet, pada waktu itu, dia adalah orang yang mendukung mantan presiden untuk beralih ke Mostandia. Pada saat ini, mantan presiden sudah tidak menjabat lagi. Pada akhirnya, hal ini menjadi tanggung jawab terbesarnya. Tetapi sebagai seorang politisi, dia bagaimana mungkin mengakui bahwa keputusannya waktu itu bermasalah. Bahkan para menteri lain juga memilih untuk menutup mulut. Tentu saja mereka bisa melihat pasukan elit Asuro bisa memiliki senjata dan peralatan yang begitu kuat, pasti itu karena dukungan dari China. Ini jelas menunjukkan bahwa mereka telah membuat China marah. Bagaimana kalau kita memohon kepada Mostandia? Seorang menteri tiba-tiba berkata, kamu polos sekali. Kita bahkan tidak bisa dibandingkan dengan semut di mata Mostandia. Selain memiliki Raustonejade, apalagi yang bisa kita punya? Dan Raustonejade bukanlah bahan sumber daya, jangankan Mostandia bahkan China juga tidak akan melihatnya. Kata Anes dengan dingin, lalu apa yang harus dilakukan? Apakah akan terus membiarkan pasukan elit Asuro terus membuat keributan di negara kita?
Menteri bertanya kembali, lakukan negosiasi dengan China dulu, kemudian baru mencari pasukan elit Asuro untuk melakukan negosiasi. Presiden memandang semua dengan sedikit kecewa, kemudian dia meninggalkan ruang rapat terlebih dulu.